Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi balik lagi di video bareng Arinis. Nah, video kali ini seneng banget. Kenapa? Karena kita bakal ngobrol dan juga unboxing sesuatu yang kalian tunggu. Iya, Vivo X200 Pro Mini. Jadi kalau di video sebelumnya tuh di IG Reels lah, di TikTok lah, di YouTube itu kayak banyak banget permintaan yang Kak bahas Vivo X200 Pro Mini gitu ya. Karena emang untuk saat ini tuh sebenarnya belum ada smartphone yang bakal tanda-tanda rilis gitu ya. Tapi ya ini kita langsung datengin dari sana langsung. Ini dia Vivo X200 Pro Mini, boxnya kayak gini. Jadi yuk langsung aja kita unboxing smartphone-nya. Oke. Jadi sebenarnya waktu di Beijing gitu ya, kemarin tuh kan kita ada kesempatan lah buat experience gitu ketiga produknya. Yang di Pro Mini ini memang bisa dibilang kayak cukup ramai gitu ya. Dan kayak gimana ya, kayak sampai tuh aduh yang mana dulu yang diambil gitu ya. Jadi kayak masih bener-bener kayak masih penasaran gitu sama si Pro Mini ini. Jadi yuk langsung aja kita buka. Penasaran sih gue. Ini dia smartphone-nya, dan ini gue pilihnya tuh warna pink. Jadi kebayang gak tuh guys gemesnya ya. Oke, tuh pinknya kayak gini. Kita kletek dulu di sini. Shadap ya rasanya teh. Wow, warna pinknya guys. Kita taruh dulu, kita lihat ya isi boxnya. Gue tuh senang kalau seri X ini dia kayak masih beragam gitu ya isian boxnya tuh, dari mulai ada soft case-nya ya walaupun yang transparan ya boy ya, tapi seenggaknya kayak buat kali perlindungan pertama gitu. Terus di sini dapat juga panduan yang house ya gitu ya, tak ngerti gitu ya. Terus ini ada SIM card ejector, selanjutnya ada kabel USB. Oke, next ada kepala charger. Ini kepala chargernya karena gue tuh belinya di China, jadi masih menggunakan port yang kayak gini ya. Dan ini outputnya tuh 90 watt ya teman-teman. Tuh, oke. Nah jadi kalau buat teman-teman yang nanya ini nanti bakal resmi Indonesia nggak kak? Belum tahu ya, karena emang kemarin tuh kita kalau cek di TKIDN-nya, teman-teman juga udah sempat komen ya, katanya sudah ada ya TKIDN tuh kak. Iya sudah ada, tapi kayaknya kalau kita searching by nomornya itu lebih ke yang X200 aja sama yang 200 Pro gitu. Kalau yang Pro Mini mungkin masih menunggu aba-aba kali. Ya jadi minimal dengan adanya unboxing ini kita bisa kayak lebih tahu lah ini unboxingnya tuh isinya kayak gimana, smartphone-nya speknya kayak gimana. Ini bener-bener kayak baru impresi pertama unboxing aja. Next videonya bakal kayak gimana, boleh aja teman-teman terus ke komentar ya pertanyaannya gitu ya. Ada yang kepo soal apa tentang smartphone ini, terus langsung aja terus di kolom komentar. Dan ini dia Vivo X200 Pro Mini. Gemes banget ya, akhirnya gue pegang smartphone ya guys. Kayak kemarin tuh kayak sebentar banget gitu, kayak dalam hati kayak gue mesti banget sih nyobain lagi smartphone-nya, pengen lagi gitu. Dan ternyata di sana tuh kayak cuman sehari doang, misalkan tuh kayak udah nggak ketemu lagi sama si Pro Mini ini gitu. Jadi bener sangat spesial ya bagi gue ya. Ya jadi smartphone tuh bakal sekompak ini ya. Gue sih ngeliatnya bukan yang mini kayak si iPhone gitu, bukan, itu kan kecil banget ya. Kalau ini jatuhnya kayak buat alternatif lah smartphone dengan powerfulnya, dengan kamera yang handalnya, tapi dikemas dengan yang lebih compact, bakal kayak gini jatuhnya. Dan ini mari kita lihat di sekelilingnya. Jadi si Vivo X200 Pro ini dia tuh modelnya dia flat ya, flat kotak gitu bener-bener. Ini finishingnya tuh matte apa glossy sih, kayaknya matte sih tuh, matte dan bebas daripada sidik jari. Terus ini kalian bisa perhatiin ketipisannya ya, dan ini walaupun compact bisa dibilang kayak baterainya gede sih, nanti gue bahas lah. Ini bagian bawahnya kayak gini. Dan di sini kalau kita perhatiin untuk modul kameranya, memang si bagian frame kameranya ini hitamnya tuh kalau kita perhatiin daripada si X100 pun sama X200 pun kayaknya mirip-mirip. Jadi memang ada angle tertentu lah. Ini gelap segelap-gelapnya sih guys. Nah tuh baru kelihatan ya.
Sini tentunya sudah lengkapi dengan Zeiss ya, dan untuk bagian kamera sendiri sebenarnya tuh bisa dibilang ya nggak sama persis lah sama si yang 200 Pro nya gitu ya. Kemarin kita udah pernah bahas juga ya tes kameranya, tes videonya si X200 Pro, teman-teman bisa nonton di video sebelumnya aja. Jadi kalau untuk spek daripada si kamera sendiri yang X200 Pro ini monggo bisa dilihat aja. Dan nanti untuk hasil fotonya nanti bakal gue cobain aja. Sekarang kita mau lihat untuk bagian layarnya. Nah karena lanjutin gue pegang ini tuh dengan versi China gitu ya. Jadi OS yang digunakan tuh Origin OS teman-teman ya, dan kalau kita lihat kemarin tuh di experience-nya Origin OS ini benar-benar kayak di highlight banget betapa dia smooth gitu ya, dan betapa dia multitasking tuh enak banget, bahkan kayak ada bootnya sendiri gitu yang menjelaskan tentang si Origin OS ini. Tapi kalau Indonesia kan masih menggunakan yang ini ya, yang Vantage OS ya. Dan ini kita lihat ada bahasa Indonesia juga di sini, mantap jiwa. Oke, dan ini dia, tara, tampilan utama daripada si Vivo X200 Pro Mini. Bentuknya bakal kayak gini. Cantiknya. Layar ini seluas 6,3 inch ya. Ini yang bikin menarik adalah bezelnya guys. Coba perhatiin bezelnya, coba. Aduh, ini tipis banget ya. Ini kayaknya hampir sama yang ya, hampir mirip gitu ya, beda tipis sama yang kemarin kita pernah pegang juga 16 Pro. Itu mirip kayak gini deh, bezelnya kayak tipis kayak gini, setipis kayak gini. Terus ini kita coba cek dulu ya sebelum kita install dan lainnya. Buat phone ini Origin OS 5 X200 Pro Mini, RAM-nya 16 plus 16 GB RAM. Terus yang gue beli ini dengan 512 GB. Jadi sebenarnya ada beberapa pilihan varian memori gitu loh, ada yang kalau nggak salah 256, ada yang 512 gitu ya. Dan itu RAM-nya juga bakal beda gitu teman-teman. Dan sini untuk CPU sendiri menggunakan Dimensity 9400. Jadi udah sama kayak yang X200 Pro. Yang kemarin sih kita pada saat nyobain ya, suhunya adem, kencang gitu ya, dan awet gitu tuh yang gue rasain kemarin. Tapi mungkin karena suhu di sana agak adem kali ya, tapi nggak tahu kalau di sini. Pokoknya nanti bakal gue ceritain lah lebih lanjut. Dan di sini bawaan lahirnya sudah menggunakan Android 15 dong. Yes, sudah bawaan lahir gitu ya. Gak usah nunggu update lagi, langsung cus gitu ya. Lanjut kita cek untuk bagian internal storage-nya. Jadi yang udah kepakai itu saat ini dinyalakan itu sekitar berapa itu? Use-nya tuh 35 GB. Yaudah, jadi itu dia untuk si Vivo X200 Pro. Tampak depannya, aduh, bener-bener kayak cantik sekali ya. Dan sekarang kita mau cek untuk bagian kameranya. Jadi kamera sendiri memang ini nggak yang sama plek-ketiplek sama si X200 Pro nya gitu ya. Ada beberapa sedikit penyesuaian lah. Jadi maka dari itu gue tuh penasaran banget pengen nyobain gitu. Dengan smartphone secompact ini, sepowerful ini, baterai juga termasuk yang gede kan, 5700 mAh. Kameranya kalau misalkan racun, wah fix. Ini kayak jadi bakal next andalan sih buat kebutuhan konten kalau misalkan mobile gitu ya. Oke, jadi sebenarnya video unboxingnya udah selesai teman-teman, kesan pertama juga udah selesai, dan sekarang kita mau lebih ke kayak ngecek ada menu apa aja sih di kameranya gitu ya. Ini ada snapshot, ada landscape juga di sini. Ini landscape-nya tuh enaknya apa coba? Kayak udah ada beragam gitu ya, racikan template gitu yang bisa kalian langsung gunain. Udah tinggal pencet aja gitu ya, nunggu beberapa detik, maka hasilnya bakal kayak gini. Itu yang contoh di X200 Pro sih teman-teman. Ini kalau kita perhatiin untuk bagian lensanya bisa kalian sesuaikan aja, ada 35mm, 50mm, 85, 100 gitu ya. Ini juga beberapa pilihan juga sama kayak tadi tuh ya. Nih. Dan emang yang paling baru di sini adanya human portrait di sini ya. Dan kita juga bisa cek di sini ada mode foto. Mode foto sama ini 0,6 ya, bisa juga hingga 100 kali digital zoom gitu. Nah, kalau di sini tuh yang si Pro Mini ini dia tuh lensa telenya di 3 kali gitu teman-teman. Tapi kalau yang di Pro itu dia 3,7 kali gitu. Karena emang yang kalau yang Pro kan dia 200 megapiksel ya. Kalau ini kan 50 megapiksel gitu. Terus untuk bagian videonya, rekaman video sendiri bisa hingga 4K 60 fps, kamera belakang bisa juga, kamera depannya mari kita lihat. Kamera depannya juga sama, bisa sama-sama 4K 60 fps. Jadi memang biasanya tuh kayak ada beberapa settingan yang kita tuh nggak bisa rubah-rubah lensa gitu loh teman-teman. Jadi kalau misalkan nih kita contohin ya, kalau misalkan kita rekamnya di 4K 60 fps, kita bisa pindah lensa ya,
bisa pindah lensa, tapi kita nggak bisa balikin lensa ke lensa kamera depannya gitu. Nah kalau misalkan kita settingnya di 4K 30 fps, ini pada saat ngerekam kita bisa pindah-pindah lensa tentunya, dan bisa juga pindah ke lensa kamera depannya gitu tanpa harus men-stop gitu ya. Jadi enak nih, misalkan kalau rekam video gitu ya, mau pindah ke kamera depan, kamera belakang, bisa aja tanpa harus men-stop videonya. Dan sini ada juga menu lainnya, ada high resolution di sini, slow motion, time lapse, super moon, dan juga lain-lainnya. Nah high resolution ini 50 megapiksel. Kalau yang di seri Pro, yang X200 Pro maksudnya, bukan yang mini, di sini kayak ada opsi lagi bisa merubah hingga tadi mana sih? Bisa merubah hingga 200 megapiksel. Jadi pada saat kita aktifin 200 megapikselnya, otomatis bakal lensa tele yang bakal aktif gitu teman-teman. Udah bikin gue penasaran sih. Pengen nyobain nih bakal kayak gimana nih kameranya. Dan kalau untuk kamera depannya bakal kayak gini. Cantik. Jadi kamera depannya terbilangnya cucok loh ya. Dan sekarang kita bakal cek bagian Antutunya. Ini kalau kita perhatiin Antutunya pasti bakal ngeri banget. Wah bener, ternyata Antutu di angka 2.500.000. Wow. Jadi kebayang dong ya, ini kayak di pikiran gue udah smartphone-nya compact, powerful, kameranya juga bikin penasaran. Harusnya sih bakal nggak beda jauh sama yang varian Pro-nya gitu ya. Nah karena ini smartphone-nya mini katanya gitu ya, punya gelar mini. Tapi apakah dia bakal semini itu? Oh tidak juga. Kalau kita bandingin dengan yang 16 Pro ngarep ya. 15 Pro dia tuh kayak masih lebih tinggi sedikit gitu ya, tuh ya teman perhatiin, tapi kayak lebih slim dibandingkan dengan yang 15 Pro ini tuh. Kalau untuk urusan bezel, bezelnya lihat, perhatiin sama-sama tipis gitu ya. Wow, kalau di bedanya kayak gini lah kalau dibandingin sama 15 Pro. Sama-sama compactnya mirip. Lagi-lagi gue tekankan, ini mininya tuh yang nggak mini banget teman-teman, kayak lebih ke compact gitu ya. Sayang yang Pixel 8 udah kita jual, tapi ini kurang lebih bakal kayak gini lah. Tuh perbedaannya tuh kan, agak tinggi dikit lah. Nah ini akankah mereka bakal pindah dari sini ke sini? Ya kita belum tahu ya, kita lihat aja nanti. Ya udah, jadi segitu dulu ya untuk video unboxing dan juga kesan pertama gue sama iPhone. Salah kan? Karena sebenarnya mirip banget guys di genggaman sama si Vivo X200 Pro Mini. Jadi ini kayak sesuatu yang beda banget karena smartphone dengan kamera yang handal, baterai yang awet harusnya nih, terus juga powerful dan body yang compact, itu kayak nggak banyak gitu kan. Jadi ini wajib banget dicobain sih. Penasaran gitu buat selanjutnya bakal kayak gimana ya. Cantik banget.